malam hari ini kita akan membahas tentang sistem informasi manajemen dengan topik data security kayak gitu ya. Di chapter keempat untuk minggu kelima ini seperti itu. Untuk minggu depan adalah minggu terakhir sebelum teman-teman menjalankan UTS seperti itu ya. Nah, nanti silahkan yang mungkin masih ada pertanyaan terkait minggu lalu dipersilahkan ya, atau nanti ketika ada penjelasan tentang materi ini juga dipersilahkan dengan langsung bertanya on mic kayak gitu ya. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi pada malam hari ini yaitu pada minggu kelima. Oke, kita mulai ya untuk chapter keempat ini. Nah, di chapter keempat ini kita akan membahas tentang data security yang saya ambil dari buku yaitu Data Security and Privacy dari pengarangnya adalah Solomon gitu. Untuk penerbitnya adalah Springer ya. Nah, pada malam hari ini kita ada 4 subtopik yaitu data security, teknologi data security, data privasi, teknologi data privasi seperti itu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang data security. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kemarin minggu-minggu lalu kita telah membahas bagaimana cara mendapatkan data, terus kemudian bagaimana cara untuk mining data, menambang data, terus kemudian bagaimana untuk memaknai sebuah data dan lain sebagainya. Nah, ternyata pada kali ini data itu juga memiliki kerentanan pada perihal yang namanya adalah privasi dan security, itu keamanan dan privasi seperti itu. Nah, keamanan dan privasi itu kalau kita lihat, kalau kita pahami seperti itu, nah data security itu adalah praktik untuk melindungi sebuah data dari akses-akses yang itu ilegal atau tidak sah seperti itu ya. Nah, biasanya pengaksesan itu berupa perubahan, penghapusan, terus penyalahgunaan. Nah, maka dari itu data security itu sangat penting untuk kita lakukan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, ini merupakan langkah teknis ya, ketika kita sudah memiliki sebuah data itu sangat perlu untuk dilakukan, entah itu menggunakan sebuah software atau teknik-teknik tertentu yang akan kita jelaskan pada slide-slide selanjutnya kayak gitu. Nah, tujuan adanya data security itu yang pertama adalah kerahasiaan tentunya. Ketika teman-teman memiliki data pribadi, data organisasi, atau data kelompok, maka yang pertama kerahasiaan itu harus perlu dilakukan untuk menjamin bahwa tidak ada pihak yang lain untuk mengakses data kita. Karena data kita kan sangat penting ya untuk tujuan tertentu seperti itu. Apakah itu data dari penelitian ataukah data pribadi. Nah, itu tergantung jenisnya, dan itu untuk yang pertama adalah kerahasiaannya itu perlu dijamin kayak gitu. Terus kemudian integritas, yang artinya bahwa untuk memastikan bahwa data itu tidak dirubah oleh pihak yang tidak berwenang, misalkan dari sebuah organisasi yang memegang data adalah admin atau sekretaris seperti itu. Nah, selain sekretaris tidak boleh mengubah data itu. Nah, itu adalah mencakup dari poin integritas. Kemudian untuk yang ketiga adalah ketersediaan data. Nah, ketersediaan data ini artinya ketika di dalam waktu kapanpun, di kondisi apapun, dan dimanapun, itu seharusnya bisa diakses ya. Yang artinya bahwa apakah itu menggunakan penyimpanan yang menggunakan perangkat keras atau hardware, misalkan
menggunakan hard disk, SSD, terus kemudian flash disk dan lain sebagainya. Yang penting itu bisa menjadi tempat untuk ketika orang lain yang membutuhkan datanya itu bisa diakses kayak gitu. Itu adalah poin ketersediaan dari data kayak gitu. Kemudian ada yang namanya jenis-jenis ancaman terhadap data-data yang kita miliki. Yang pertama adalah serangan malware. Malware itu adalah virus, worm, trojan, dan ransomware yang dapat merusak dan menenskripsi data kayak gitu. Kalau teman-teman semuanya memakai Windows itu rentan terhadap serangan malware ya. Apalagi teman-teman yang membuka situs yang banyak iklannya kayak gitu. Banyak iklannya. Nah, itu rentan untuk terjadinya serangan malware kayak gitu. Kemudian ada yang namanya phishing. Itu adalah sebuah upaya untuk mendapatkan informasi dengan teknik manipulasi kayak gitu. Nah, serangan phishing itu bagaimana biasanya? Nah, contohnya adalah ketika teman-teman semua memiliki smartphone dan lain sebagainya, terus kemudian mengakui sesuatu dari WA group, terus kemudian dari yang lain, terus kemudian alhasil informasinya bisa keakses apabila terkena phishing dan lain sebagainya kayak gitu. Silakan bergabung. Kemudian yang ketiga adalah serangan DDoS. DDoS itu artinya bahwa mencoba membuat layanan yang tidak tersedia dengan membanjiri server dengan traffic kayak gitu. Mas Anam, silakan di mute. Oke, terima kasih. Kemudian yang ketiga yaitu adalah serangan DDoS. Itu adalah sebuah metode mencoba membuat layanan tidak tersedia dengan membanjiri server dengan traffic kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman semua misalkan di website Unwaha ya saat KRS atau biasanya kalau di universitas yang besar yang banyak mahasiswanya, contohnya adalah kalau di Jawa Timur itu UB gitu ya, itu kan banyak mahasiswanya. Nah, itu ketika semua mahasiswanya dalam rentang waktu tertentu itu melakukan KRS, pendaftaran mata kuliah pada semester baru seperti itu. Nah, itu kan biasanya servernya websitenya adalah trafficnya tinggi kayak gitu. Nah, itu ada beberapa serangan rentan terjadi serangan yaitu dengan serangan di DOS itu. Servernya dibanjiri dengan traffic yang sangat tinggi kayak gitu. Kemudian ada yang keempat adalah akses tidak sah. Yang artinya bahwa pengguna yang tidak berwenang itu mencoba untuk mengakses sistem dan data. Nah, kalau ini adalah biasanya itu bisa di tracking begitu. Kalau misalkan itu dilakukan oleh orang-orang yang lain gitu ya. Orang yang lain yang tidak berkepentingan, misalkan dengan memasukkan password email yang itu bukan miliknya dengan hin beberapa hin yang gagal sehingga teman-teman semua emailnya itu terjadi untuk susah masuk pada emailnya kayak gitu. Nah, itu juga ada beberapa yang memang ada akses secara paksa yang digunakan pengguna yang tidak berwenang kayak gitu. Kemudian untuk pencegahannya dalam data security, yang pertama adalah penggunaan enkripsi. Itu mengamankan data dengan menggunakan algoritma tertentu sehingga pihak-pihak yang tidak berwenang itu tidak bisa membaca data kita kayak gitu. Contohnya kalau zaman-zaman dahulu masih Windows 7 ada namanya virus picture ya. Virus picture itu membuat semua file itu menjadi gambar kayak gitu.
File itu menjadi gambar. Nah, ketika serangan malware seperti itu memasuki PC kita, memasuki hardware kita. Nah, tapi kita komputernya itu menggunakan sebuah inskripsi yang sangat sulit algoritmanya sehingga tidak bisa dibaca. Nah, otomatis ya ketika ada serangan seperti itu, walaupun kita klik virus tersebut, itu tidak bisa mengendalikan atau membuka dari data-data yang kita sudah inskripsi kayak gitu. Kalau di Smadav itu dulu ada layanan data log, gitu ya, data log atau apa namanya, mengunci data pada suatu folder yang itu sudah diinskripsi kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah pengendalian akses, yang artinya adalah membuat autentifikasi yang kuat. Kalau misalkan teman-teman yang sekarang menggunakan smartphone seperti itu, nah itu ada layanan dari Play Store yang itu membuka fitur yang namanya autentifikator gitu. Jadi teman-teman itu memiliki password yang bisa berubah-ubah setiap waktu, tapi ketika kita mengklik di autentifikator itu sudah terbaca dan tersimpan untuk password dan informasi lainnya kayak gitu. Kemudian dilakukan pencadangan data, yang artinya adalah tidak hanya pada satu lokasi saja untuk kita menyimpan sebuah data yang kita miliki kayak gitu. Apakah itu di hardware ataukah di layanan-layanan cloud seperti Mega.nz, terus kemudian Terabox, kemudian Google Drive yang paling banyak digunakan dan sebagainya. Yang artinya adalah seminimal mungkin kita memilih yang di situ sudah terjadi jaminan atas data kita. Kalau misalkan di WA kan ada yang namanya data chat ini sudah terinskripsi end to end kayak gitu, tidak bisa dibaca oleh sistem. Makanya tidak mungkin terjadi hack pada WA kita dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian ketika di Google Drive itu sudah ada yang namanya sebuah inskripsi tersebut, berarti ketika kita sudah membackup data kita di sana, itu ada jaminan bahwa tidak akan terjadi kerusakan atau penghapusan atau penambahan kayak gitu. Kemudian yang keempat ini sangat penting ya, pelatihan pengguna, karena banyak dari SDM, sumber daya manusia itu sendiri yang membuat bahwa data itu diberikan secara cuma-cuma kayak gitu. Yang artinya bahwa ketika yang kemarin kasus dari Kominfo, kenapa terjadinya data yang hilang seperti itu dan sebagainya, ternyata setelah diselidiki malware-nya itu diklik oleh SDM-nya mereka sendiri kayak gitu, karena keteledoran dari mereka gitu. Nah, makanya ketika kalian membuka sebuah website dan sebagainya, diperhatikan untuk menggunakan beberapa fitur-fitur tertentu kayak gitu. Nanti akan kita jelaskan di belakang kayak gitu ya, supaya tidak terjadi malware dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah pemantauan dan audit, yang artinya bahwa di sini rutin dipantau kayak gitu, rutin dipantau dan diamati gitu setiap kurun waktu tertentu untuk melihat bahwa data kita ini masih aman kayak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah regulasi dan kepatuhan. Nah, di sini ada beberapa regulasi mengenai data security kayak gitu. Yang pertama adalah GDPR. Itu adalah General Data Protection Regulation. Itu adalah suatu peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi di Uni Eropa, kalau itu ya di Uni Eropa. Kalau di kita adalah Kominfo itu kayak gitu. Kemudian ada yang namanya HIPAA. HIPAA ini data kesehatan di Amerika Serikat. Ini salah satu contoh ya untuk regulasi-regulasinya. Kemudian yang standar internasional itu ada yang namanya ISO atau IEC 27001. Kemudian kita lanjut pada teknologi data security. Bagaimana sih untuk melindungi dari keamanan
data kita kayak gitu ya. Yang pertama adalah enskripsi yang kita sebutkan tadi. Enskripsi itu adalah proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi. Nanti kita akan contohkan ya, mungkin untuk penguncian dokumen. Tapi untuk enskripsi sepertinya kita tidak lakukan karena nanti mungkin teman-teman terkendala laptop dan handphone dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin akan kita lakukan di next kayak gitu ya. Nanti akan saya tampilkan saja untuk penguncian dokumen menggunakan Microsoft Word ya, yang paling sederhana dan mungkin dari teman-teman juga sudah bisa melakukan kayak gitu. Nah, untuk enskripsi ini kan itu mengubah data menjadi sebuah format yang tidak bisa dibaca tanpa kunci deskripsi kayak gitu. Misalkan membuat data dengan format Excel, terus kemudian disimpan menggunakan XML yang kita jelaskan kemarin minggu lalu. Setelah menggunakan XML ternyata kemudian dirubah lagi formatnya menggunakan file yang lebih rumit ya gitu. Nah, itu juga bisa digunakan untuk yang namanya enskripsi itu, sehingga ketika ada malware dan sebagainya itu tidak bisa membaca file tersebut gitu. Karena biasanya database itu kalau nggak format CSV, format SLS, SLSX itu juga bisa dengan format XML kayak gitu. Nah, kalau algoritma enskripsinya itu di sini ada dua jenis utama ya, untuk yang simetris dan asimetris gitu. Nah, untuk yang simetris itu biasanya menggunakan kunci yang sama untuk enskripsi dan deskripsinya. Nah, kalau asimetris itu menggunakan sepasang kunci publik dan privat gitu. Misalnya adalah RA. Itu adalah salah satu fitur enskripsi, teman-teman. Kemudian ada firewall. Firewall ini semua PC sepertinya dan laptop itu punya ya untuk firewall ini, untuk biasanya di dalam settingan Windows itu sudah tersedia kayak gitu. Nah, biasanya untuk firewall ini ada dua jenis, ada firewall jaringan dan ada yang namanya firewall aplikasi. Nah, yang jaringan itu melindungi dari jaringan dengan memantau dan mengendalikan lalu lintas. Nah, kenapa kalau teman-teman menginstal suatu, kalau yang crack ya biasanya, kalau yang crack itu mematikan firewall, nah itu biasanya ada jaringan-jaringan atau yang terbuka secara paksa ketika firewall itu dimatikan kayak gitu. Makanya disuruh mematikan kayak gitu. Sehingga tidak ada akses kepada jaringan ketika menginstal suatu aplikasi. Misalkan menginstal ArcGIS tapi pakai crack kayak gitu ya. Nah, itu kalau misalkan teman-teman tidak mematikan firewall jaringannya, maka tidak akan bisa menginstal itu, karena dalam sistem keamanan dari aplikasinya sendiri itu sudah menutup fitur ketika terjadi crack kayak gitu. Kemudian yang firewall aplikasi ini melindungi aplikasi dengan filter data berdasarkan kebijakan yang lebih spesifik. Misalkan untuk teman-teman yang menggunakan smartphone Android, kalau yang pernah melakukan root gitu ya, root handphone, itu kan akan terjadi yang namanya email hilang. Nah, email hilang itu maka ketika terjadi yang tidak diinginkan, maka tidak akan ada yang namanya garansi, karena sudah kebijakannya pada penyedia atau fasilitator pemilik dari handphone tersebut itu sudah melarang untuk kegiatan tersebut ya gitu kan. Kalau misalkan root itu memaksa smartphone untuk menjadi melewati batas kayak gitu. Melewati batas artinya bisa diakses apapun yang awalnya dibatasi. Kemudian ada yang namanya antivirus dan anti malware. Nah, ini sangat banyak ya untuk
software-softwarenya, aplikasinya itu sangat banyak untuk antivirus dan anti malware. Itu nanti bisa dicari di Google dan sebagainya. Yang penting adalah dia memiliki fitur untuk mendeteksi ya, pemindaian atau mendeteksi ketika ada virus baru atau malware baru yang masuk pada PC kita kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan Linux, sepertinya tidak perlu ini ya, menggunakan Linux, karena kebanyakan orang pengembang virus itu biasanya tidak menyerang Linux kayak gitu. Soalnya pengguna Linux kan sangat minim ya, dan juga rata-rata pengguna Linux itu menyimpan data itu di cloud kayak gitu, secara online kayak gitu, tidak pernah menyimpan di Linux. Mungkin kalau pengembang virus dan malware-nya merasa rugi kayak sepertinya gitu, karena Linux juga secara security juga lebih bagus Linux, setahu saya ya, karena saya juga pernah pakai Linux. Tapi karena Windows itu banyak yang menggunakan, sehingga praktisi-praktisi pengguna virus dan malware ini lebih banyak mengembangkan ke Windows kayak gitu, karena mereka yang lebih mudah diakses kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah pengendalian akses. Nah, pengendalian akses yang artinya di sini adalah secara offline itu seperti apa kayak gitu. Supaya ketika teman-teman itu menggunakan komputer secara umum, biasanya kan ada yang namanya file-file sharing kayak gitu, file-file yang berbagi. Nah, itu bisa dilakukan password atau penguncian pada dokumen-dokumen tertentu yang memang itu adalah data pribadi kayak gitu. Ya, untuk pengendalian akses ini sangat krusial ya, karena ketika menggunakan PC secara umum itu bisa diketahui oleh yang lain. Misalkan teman-teman ngeprint di fotokopian, itu harus dipastikan kalau file kalian itu dihapus ya kayak gitu. Karena kalau tidak dihapus, nanti untuk pengakses selanjutnya di fotokopian tersebut itu mungkin ya kita melakukan pencegahan supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kemudian ada otorisasi. Otorisasi ini adalah menentukan hak akses pengguna setelah mereka terautentikasi, yang artinya bahwa kita bisa menambahkan orang-orang yang sudah kita percaya untuk mengakses data kita. Misalkan di dalam Google Drive itu kan ada undang atau invite untuk menambahkan orang pada file kita yang sehingga bisa mengakses itu, mengedit atau hanya melihat saja kayak gitu. Itu salah satu juga sebagai pengendalian akses kayak gitu. Nah, kemudian yang dilakukan adalah VPN. Nah, kalau VPN ini biasanya untuk menginskripsi dan menyembunyikan IP kayak gitu. Karena IP itu kan bisa di-track ya. Misalkan kalian di sini menggunakan WiFi IndiHome, nah itu kalian bisa melihat IP kalian dengan melihat properties dari network yang kalian gunakan kayak gitu. Nah, kalau misalkan menggunakan VPN, sehingga ketika menggunakan WiFi publik itu tidak bisa mendeteksi PC kita kayak gitu. Ya, otomatis ini adalah terkhusus untuk orang-orang yang biasa menggunakan WiFi gratisan, misalkan di kampus, terus kemudian di IndiHome, WiFi ID Corner kayak gitu. Nah, itu sangat disarankan untuk menggunakan VPN kayak gitu ya. Kemudian ini adalah juga bisa mengamankan informasi pribadi dari pengintaian kayak gitu. Ketika orang lain kesusahan untuk membuka IP kita, ya kita tidak bisa diakses gitu untuk PC kita kayak gitu, karena VPN IP itu ibarat alamat dari rumah kayak gitu ya, alamat rumah, tapi ini adalah dalam segi network atau jaringan kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah Security Information and Event Management atau SIEM. Nah, SIEM ini adalah sistem yang mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan
data keamanan dari berbagai sumber dalam organisasi. Tapi ini jarang dilakukannya, apalagi di Indonesia. Memang di negara kita kan untuk proses seperti ini itu masih jarang karena mungkin biayanya yang sangat besar ya untuk menganalisis atau pemantauan secara real time pada aktivitas jaringan yang kita gunakan kayak gitu, karena tidak otomatisasi. Kalau misalkan ada kerancuan pada server mereka, itu biasanya lambat untuk penanganannya kayak gitu. Nah, bisa jadi karena SDM yang tidak ditempatkan di sana, atau bisa jadi juga karena teknologi yang diterapkan itu masih terlambat kayak gitu. Sedangkan antisipasinya itu perlu dilakukan dengan segera, karena pengembangan untuk pencurian data dan sebagainya itu sangat cepat kayak gitu ya. Makanya kenapa website-website pemerintah yang itu yang kita ketahui kemarin-kemarin itu banyak yang kebobolan data kayak gitu. Soalnya ya mereka menyediakan data dan sebagainya gitu. Kemarin aja saya coba untuk mencari data pertanian yang sudah terdaftar organik, itu saja ada tersedia di Google gitu. Itu kan salah satu dari keteledoran yang mereka lakukan seperti itu ya. Karena data seperti itu, ada nama, alamat, dan nomor HP, itu kan sangat krusial ya ketika data itu di-share di publik, apalagi di internet ya gitu. Dan itu tidak dihack dan tidak diapapun, itu bisa kita akses secara gratis di Google gitu. Nah, itu kan menjadi salah satu tanda pertanyaan bagi SDM kita yang perlu ditanyakan kayak gitu ya. Kemudian DLP atau data loss prevention atau pencegahan data hilang kayak gitu. Nah, itu apa saja yang dilakukan? Kegiatannya ini berarti secara offline kayak gitu ya. Itu monitoring dan pengendalian atau memantau data yang dikirim melalui sebuah jaringan dan mengendalikan transfer data ke perangkat penyimpanan eksternal kayak gitu. Yang artinya bahwa ketika kita mengirimkan sebuah dokumen, sebuah data, itu kita harus juga menyimpannya dalam file eksternal gitu, supaya nanti ketika ada malware yang merusak data kita atau mencuri data kita, kita sudah punya backup gitu. Dan kemudian perlunya diterapkan kebijakan yang itu sensitif terhadap data kita. Misalkan kayak kemarin pengaksesan data itu melanggar pada undang-undang sekian gitu. Kalau UU ITE kan cuman pelanggaran pencemaran nama baik kan kalau nggak salah kayak gitu. Nah, untuk penerapan kebijakannya berarti untuk pengaksesan informasi dan sebagainya itu harus dibatasi kayak gitu. Seperti website judi online, terus kemudian pinjol, sebenarnya itu kan juga bisa dibatasi oleh server-server dari pemerintahan kita kayak gitu. Dan kenapa masih bisa diakses ya? Mungkin itu menjadi suatu pertanyaan bagi kita semua ya, kenapa itu masih bisa diakses kayak gitu dengan dalih dan lain sebagainya. Saya juga kurang tahu ya kayak gitu. Backup dan pemindahan data sudah kita jelaskan, itu menggunakan lokal dan cloud. Lokal itu berarti perangkat keras. Terus kalau misalkan cloud itu berarti menggunakan online kayak gitu ya. Terus kemudian rencana pemulihan bencana. Berarti ini adalah menetapkan prosedur untuk pemulihan data setelah insiden kayak gitu. Nah, apakah ketika datanya itu rusak bisa dipulihkan? Ada beberapa fitur, kalau misalkan di handphone itu ada reset pabrik, tapi datanya tidak bisa dipulihkan. Tapi ada beberapa teknologi yang sudah meningkat sekarang, itu datanya juga bisa dipulihkan. Contohnya adalah ketika teman-teman menghapus sebuah file yang tidak permanen, itu kan masih bisa dipulihkan atau direcovery gitu. Nah, itu adalah salah satu teknologi untuk pemulihan data. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke data privasi, teman-teman? Masuk. Ya, silakan Mas Sultan Ali.
Ya, biasanya kan IP itu kan seperti yang saya bilang ya, itu adalah alamat atau address dari jaringan kita. Nah, ketika jaringan kita itu tidak melakukan preventif, berarti contohnya adalah tidak ada keamanan firewall, terus kemudian tidak ada keamanan malware yang menggunakan jaringan, malware jaringan, anti malware jaringan. Nah, otomatis ketika orang itu sudah tahu alamat kita, gampangnya itu bisa masuk ke rumah kita kayak gitu. Kalau misalkan kita tidak ada keamanan di dalamnya. Nah, karena di Windows itu banyak celahnya, kalau misalkan teman-teman di sini Windows-nya, apalagi yang Windows-nya tidak ori kayak gitu, pakai crack, apalagi udah crack kayak gitu, sudah Windows-nya crack, terus kemudian eh, aibnya kelihatan, terus virusnya juga nggak ori sekalian kayak gitu, virus antivirusnya gratisan, apalagi kayak gitu. Nah, itu kan salah satu combo untuk ibaratnya rumahnya itu sudah ada alamatnya, pintunya dibuka, nggak ada pagernya kayak gitu. Nah, otomatis kan orang bisa masuk dan keluar kayak gitu. Nah, masuknya itu entah itu hanya melihat-melihat atau mengambil-ngambil, itu kan terserah dari mereka, karena kita sendiri juga sudah membuka pagarnya, sudah membuka pintunya, dan ngasih tahu alamatnya kayak gitu. Itu adalah salah satu apa namanya, dampak ya, gitu ya, dampak kalau misalkan kita kebanyakan menggunakan software atau aplikasi yang bajak kayak gitu. Makanya kemarin untuk ArcGIS saja saya nggak merekomendasikan untuk membajak kayak gitu ya. Kata kita gunakan QGIS saja untuk mengoptimalkan yang open source kayak gitu. Itu adalah salah satu dampak dari keteledoran ketika kita IP-nya tahu kayak gitu, ketahuan IP-nya. Gitu sih Mas Sultan Ali. Atau nanti kalau misalkan masih kurang jelas, akan kalau dipraktekkan kayaknya jangan ya kayak gitu. Sebagai pengetahuan saja seperti itu. Ada lagi? Oke, kita lanjut ke data privasi ya. Data privasi itu adalah sebuah cabang dari privasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan data pribadi kayak gitu. Kalau data security tadi adalah keamanannya seperti apa, kalau data privasi itu adalah mencakup hak individu untuk mengontrol informasi pribadi gitu. Apakah itu dikumpulkan saja atau bisa digunakan atau bisa dibagikan oleh organisasi gitu. Biasanya kalau data privasi itu meliputi dari informasi secara pribadi, misalkan teman-teman mendaftarkan Gmail, itu kan otomatis data pribadi itu masuk ke dalam sana. Jika itu mendaftarnya sesuai nama, nomor handphone yang dimiliki kayak gitu. Kan terkadang ada beberapa orang yang memiliki fake account atau second account atau akun yang lain yang tidak didaftarkan dengan atas namanya, terus kemudian nomor HP-nya pun nomor HP-nya nemu misalnya kayak itu. Nah, itu seperti itu sangat susah untuk orang lain ketika ingin memasukkan malware kepada atau memasukkan malware dengan menggunakan metode spam pada email yang didaftarkan menggunakan second account kayak gitu. Nah, itu mungkin juga sebagai salah satu itu ya, alternatif untuk second account itu ketika teman-teman mencoba untuk masuk kepada website yang itu susah atau banyak iklannya, untuk cari amannya ya pakai second account atau fake account itu saja gitu. Karena untuk yang akun lama jangan sampai itu diklik atau dipencet
menggunakan akun utama gitu. Makanya kalau teman-teman perhatikan, nanti akan saya praktekkan di Google itu salah satu untuk pencegahan yang paling mudah ketika kita menggunakan browser kayak gitu ya. Nah, kemudian pentingnya data privasi gitu. Nah, yang pertama adalah perlindungan data pribadi. Jangan sampai informasi sensitif itu diberikan secara jelas pada media yang kita miliki. Misalkan teman-teman memakai Facebook gitu ya, memakai Facebook. Nah, untuk tanggal lahirnya itu kalau bisa jangan ditampilkan. Ya, bukan kalau bisa ya, seharusnya tanggal lahir itu jangan ditampilkan di LinkedIn, terus kemudian dan lain sebagainya kayak gitu. Karena tanggal lahir itu juga sangat krusial ya di tahun-tahun ini kayak gitu. Karena untuk memasukkan kita pada bank dan sebagainya itu juga menggunakan tanggal lahir kayak gitu. Terus kemudian ada data pencatatan kesehatan itu juga menggunakan data tanggal lahir kayak gitu. Nah, kalau bisa teman-teman semua mulai sekarang tanggal lahir itu dihapus atau digembok ya, digempok. Untuk otorisasinya itu hanya saya kayak gitu, hanya saya. Kemudian kepercayaan pengguna. Membangun kepercayaan antara pengguna dan perusahaan, pengguna cenderung memilih perusahaan yang transparan tentang bagaimana mengolah data. Nah, ketika teman-teman semua mendaftarkan sebuah aplikasi dengan mencentang data privasi yang itu bisa di-share, otomatis teman-teman di situ wajib membaca kayak gitu. Apa saja yang kita share di dalam dokumen yang mereka cantumkan kayak gitu. Misalkan suatu aplikasi itu dia bisa mengakses lokasi. Nah, dari lokasi saja itu sudah banyak informasi yang bisa didapatkan kayak gitu. Mengenai dari kegiatan sehari-hari, terus kemudian mengenai dari apa saja aktivitas yang dilakukan, terus kemana saja dalam waktu tertentu. Nah, dari titik lokasi saja itu sudah bisa mendapatkan berbagai informasi. Contohnya Budi sudah melakukan otorisasi data privasi terkait lokasi atau titik koordinat pada sebuah aplikasi. Ketika memainkan sebuah game atau tidak memainkan sebuah game, itu bisa diakses lokasinya. Hari Senin itu dia kemana saja, misalkan ke mall Jombang, ke Bravo kayak gitu ya contohnya. Terus kemudian setelah ke Bravo ngopi di Kebon Rojo kayak gitu. Nah, otomatis nanti dari info lokasi itu pihak-pihak organisasi bisa memanfaatkan informasi itu dan diintegrasikan pada layanan iklan. Misalkan seperti itu ya. Layanan iklan contohnya kayak gitu. Nah, terus kemudian layanan iklan itu ketika kita men-scroll IG, terus kemudian kita men-scroll YouTube short kayak gitu, tiba-tiba muncul iklan kopi, muncul iklan kebutuhan dari ke mall itu apa saja kebutuhannya gitu. Itu juga bisa sebagai informasi bagi pihak-pihak yang lain yang memang kita sudah setujui di awal gitu, walaupun kita tidak membacanya gitu. Kemudian ada kepatuhan hukum. Di sini artinya adalah mematuhi peraturan dan regulasi yang mengatur perlindungan data dapat menghindarkan dari organisasi dan sanksi hukum gitu. Kemudian tantangan dalam data privasi yang pertama adalah pengumpulan data berlebihan. Biasanya banyak perusahaan itu selain tadi titik koordinat itu centang-centang semua biasanya gitu, memaksakan pengguna itu mencentang semua perizinan pada HP-nya. Misalkan penambahan galeri, bisa mengakses galeri, bisa mengakses kontak apalagi gitu. Terus bisa mengakses email dan lain sebagainya, sehingga kenapa email kita banyak spam, banyak yang mengirimkan di email kita, yaitu dari perusahaan itu bisa mengakses tersebut yaitu. Karena keamanan data itu sangat penting ya, tadi kita sudah bahas di awal. Ancaman dari peretasan dari
dan pelanggaran data itu dapat mengakibatkan kebocoran informasi pribadi kita kayak gitu. Kemudian kurangnya kesadaran. Nah, kurangnya kesadaran ini sangat sebagai pintu awal semua kegiatan tadi itu bisa terjadi gitu. Karena kita mencentang sesuatu dan mengklik sesuatu yang tidak kita ketahui, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang merugikan kita. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman punya undangan dalam format APK, nanti silakan dikirim aja, nanti kita breakdown ya, itu isinya apa aja gitu. Kalau yang pernah dikirimkan undangan dalam format APK yang dulu pernah viral, nah nanti coba dikirimkan saja di grup, nanti kita akan breakdown ya, itu isinya ada apa saja. Tapi jangan diklik ya, jangan di-install gitu. Nanti kalau di-install nanti kalian yang kena malware ya gitu. Kemudian regulasi dan kebijakan data privasi. Di sini yang pertama adalah GDPR, yaitu General Data Protection Regulation yang tadi kita jelaskan ya. Tapi ini berlaku hanya di Uni Eropa gitu. Kemudian kalau di California, ini adalah California Consumer Privacy Act ya, di California. Kemudian yang di medis itu ada yang namanya HIPAA gitu. Kalau di Indonesia ya kita satu doang, Kominfo itu gitu. Kemudian apa saja yang dilakukan untuk pencegahan data privasi? Yang pertama adalah kebijakan privasi yang jelas. Jadi wajib membaca ketika kita akan melakukan sesuatu kegiatan yang basisnya adalah menggunakan jaringan atau internet ya gitu. Kemudian penggunaan enskripsi. Nah, itu sangat penting ya, enskripsi itu untuk merubah format data kita menjadi data yang lain, khususnya untuk data yang penting-penting kayak gitu. Sudah data kita dienskripsi tapi galeri kita data privasinya dicentang. Di situ di galeri ada foto KTP gitu. Nah, itu kan salah satu keteledoran, sudah merubah data menjadi enskripsi tapi di HP-nya KTP-nya masih boleh diakses gitu. Itu kan salah satu contoh keteledoran pribadi kayak gitu. Terus kemudian meminimalkan pengumpulan data. Jadi jangan sampai gampang sekali menyetorkan sebuah data pada survei-survei yang tidak jelas, terus kemudian menyetorkan pada informasi-informasi. Contohnya yang paling gampang itu kalau ada yang namanya website Primbon misalkan kayak gitu ya. Website Primbon itu kan menyetorkan nama pribadi lagi. Terus kemudian tanggal lahir. Nah, itu kan yang nyetor usernya itu sendiri, bukan orang lain yang menyuruh gitu. Dengan sadar menyetorkan nama itu, kalau misalkan pihak sana menyimpan ya jangan disalahkan kayak gitu. Kemudian ada pelatihan karyawan, yaitu yang tadi untuk meningkatkan SDM masing-masing. Nah, kemudian ada teknologi dalam data privasi. Yang pertama adalah data masking. Data masking itu adalah sebuah teknik ya, mengubah data asli menjadi format yang tidak dikenali. Nah, ini seperti enskripsi tadi gitu. Nah, di sini ada yang namanya substitusi, mengganti data sensitif dengan nilai yang serupa tetapi tidak berbahaya. Nah, data masking ini lebih ke merubah sebuah data menjadi sandi lah kayak gitu, menjadi sandi. Atau mengacak, shuffling kayak gitu. Misalkan namanya itu diacak. Misalkan namanya adalah Budi Santoso Nugroho. Nah, itu kan nama asli. Terus kemudian diacak Santoso Nugroho Budi gitu. Atau Santoso Budi Nugroho. Itu adalah salah satu juga. Kenapa? Terus kalau gitu kan ribet. Nah ini masalahnya. Kalau misalkan keribetan itu tidak dilakukan, nanti kalau misalkan mengirimkan data kepada pihak terkait yang tidak berwenang, nah itu bisa dijadikan sebagai penyalahgunaan. Tapi jangan skeptis dulu ya, jangan kalau misalkan teman-teman memasukkan data yang benar pada pihak yang benar, nah itu pasti ada jaminan data itu sudah terjamin keamanannya. Terus kemudian ada yang namanya nulling out atau menghapus data sensitif dan menggantinya dengan nilai kosong. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mengisi sebuah survei tugas akhir, nah itu kalau bisa ya, kalau namanya ya biasanya survei itu tidak
menggunakan nama pribadi biasanya kayak gitu. Kemudian ada yang namanya patch atau privacy enhancing technologies kayak gitu. Nah, ini adalah sebuah alat dan teknik yang dirancang untuk meningkatkan privasi individu. Nah, contohnya apa? Kegiatannya. Yang pertama adalah anonimisasi. Jadi nama-nama yang tadi dihapus, kemudian tidak menggunakan nama asli, nama samaran kayak gitu. Terus kemudian ada yang namanya pseudonimisasi, mengganti informasi dengan pseudonim, atau di sini dikatakan bahwa informasi yang sebenarnya tidak terpapar. Kalau tadi kan anonimisasi itu menghapus ya, jadi tidak ada namanya. Nah, kalau pseudonimisasi itu dia mengganti identitasnya itu menjadi nama yang lain kayak gitu. Terus kemudian ada yang namanya kriptografi. Nah, di sini adalah teknik yang memungkinkan perhitungan dilakukan pada data transkripsi tanpa harus mendeskripsikan data tersebut. Jadi untuk memecahkan sebuah data yang transkripsi dimasukkan sebuah rumus integral lipat 3 dengan tambahan trigonometri misalkan kayak gitu. Terus kemudian ada yang namanya CMPS atau di sini Consent Management Platform. Ini adalah alat yang membantu organisasi dalam mengelola dan mengawasi izin pengguna untuk mengumpulkan dan penggunaan data pribadi. Misalnya adalah pengumpulan persetujuan, transparansi, dan kepatuhan regulasi. Ini adalah satu kegiatan ya yang berbasisnya adalah offline, yang itu adalah gunanya adalah mengumpulkan persetujuan, berarti ada kertas di atas putih. Terus kemudian ada transparansi, data kita digunakan untuk apa saja, dan kepatuhan regulasi. Nantinya kalau misalkan data kita disalahgunakan itu nanti seperti apa gitu. Kemudian ada IAM atau Identity and Access Management. Ini adalah kerangka kerja yang memastikan bahwa individu itu memiliki akses yang tepat kepada sumber daya organisasi. Jadi kita harus tahu siapa yang meminta data kita. Apakah itu mahasiswa yang lain yang sedang melakukan tugas akhir, atau sebuah organisasi, kampus, atau organisasi pemerintahan yang memang itu membutuhkan data kita secara sadar dan tidak akan disalahgunakan. Yang pertama adalah yang dilakukan autentifikasi, berarti untuk mengakses sumber data kita perlu adanya kata sandi, biometrik, dan sebagainya untuk mengurangi adanya penyalahgunaan dari pihak yang tidak berwenang. Kemudian ada yang namanya otorisasi atau menentukan hak akses yang tertentu yang kita sudah tadi jelaskan. Kemudian ada yang namanya audit dan pelacakan. Nah, biasanya kalau ini ketika tidak ada informasi yang itu bisa digunakan lebih lanjut, atau ada aktivitas yang mencurigakan pada sebuah akses dalam website kita, server kita, atau PC kita, ada sebuah aplikasi. Ternyata kalau di Google Drive itu contohnya ketika kita menggunakan Google Docs sharing ya, Google Docs sharing. Nah, itu ada catatan aktivitas. Dia menghapus, si A menghapus ini, si B menghapus ini. Nah, itu kan jelas kayak gitu. Nah, seharusnya bagi kita yang menggunakan PC umum atau WiFi umum, itu mereka juga sudah mencatat kegiatan kita menggunakan internet jaringan itu gitu. Mereka sudah pasti mencatat itu, tapi dengan catatan kalau misalkan IP-nya itu bisa diketahui. Kecuali kalau IP-nya tidak diketahui, maka mereka tidak bisa mencatat ini siapa yang mengakses website ini, itu tidak tahu gitu. Kemudian data inskripsi yang seperti tadi. Nah, kalau di data privasi itu ada dua ya, inskripsi simetris sama asimetris. Nah, kalau yang simetris itu kunci yang digunakan itu sama ya untuk yang inskripsi dan deskripsi. Nanti kita mungkin akan jelaskan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Inskripsi itu seperti apa sih gitu. Kemudian asimetris ini sepasang kunci, satu publik dan satu privat kayak gitu. Secure data sharing. Nah, ini secure data sharing. Jadi data sharing itu harus diamankan ya. Yang pertama adalah dilakukan
tokenisasi, mengganti data sensitif dengan beberapa kode-kode, terus kemudian ada data collaboration platform. Jadi menggunakan tidak mengumpulkan data mentah gitu. Misalkan penelitian teman-teman ini penelitian tanaman jagung. Nah, data mentah tinggi tanaman sampai 10 tanaman sebelum dirata-ratakan itu jangan sampai ditampilkan kayak gitu. Dan itu juga jangan sampai data mentah itu ditampilkan pada skripsi. Nah, itu tidak boleh ya. Data mentah setahu saya di kampus-kampus lain pun data mentah itu tidak boleh ditampilkan pada skripsi gitu. Entah itu di lampiran, entah itu di dalam penulisan gitu. Karena data mentah itu rawan disalahgunakan ya. Kalau misalkan itu nanti dicek dan sebagainya itu sangat merugikan bagi pihak penulis gitu. Makanya kalau misalkan teman-teman semua di situ yang aman itu adalah data-data dari nilai tengah atau rata-rata gitu. Makanya harus diperhatikan dalam penulisan yang akan dilakukan gitu. Oke, terima kasih. Kita akan praktek ya, atau melihat lah kayak gitu, bukan praktek. Mungkin sambil menunggu saya menyiapkan, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Coba saya tampilkan ya. Nah, mungkin ada yang pernah lihat ini. Ini saya gunakan Google Chrome biasa ya. Terus kemudian, nah ini apa saja yang di sini saya lakukan? Yang pertama adalah di sini mode incognito atau di sini adalah mode samaran ya. Otomatis di sini IP-nya tidak keluar kayak gitu. Nah, terus kemudian di sini tidak saya mencentang biru untuk blok third party cookies yaitu pihak ketiga yang menggunakan cookie itu tidak akan saya izinkan kayak gitu ya. Nah, when on sites cannot use cookies that track you across the web, features on some sites may break kayak gitu. Nah, berarti di sini kalau misalkan kita mengakses sebuah website, mereka itu tidak bisa memantau aktivitas kita dalam websitenya kayak gitu. Contohnya saya mencari ikan kembung kayak gitu ya, ikan kembung. Nah, ketika saya mencari ikan kembung, terus saya masuk ke dalam website biasanya yang Inggris itu ada cookiesnya biasanya. Kalau di Indonesia kayaknya nggak ada ya. Coba kita cek aja lah. Kalau pemerintahan Kota Tarakan sepertinya tidak. Yang ini aja ya. Ternyata tidak memakai cookies ya. Biasanya cookies itu keluar gitu. Nah,
Kalau kita mengakses sebuah website seperti ini, mereka tidak bisa melihat IP kita kayak gitu. Biasanya kan kalau kita masuk kepada sebuah website, masuk sebuah rumah, itu kita pasti ada identifikasinya kayak gitu. Nah, kalau misalnya menggunakan kode samaran, otomatis mereka juga tidak tahu, kita juga tidak tahu kita siapa kayak gitu. Nah, itu kalau misalkan menggunakan jaringan ya, antisipasi pada sebuah jaringan. Nah, terus kemudian untuk data bagaimana Pak? Ya gitu kan. Nah, coba saya buka dulu untuk quote-nya. Kalau nggak salah juga ada ya. Coba saya cek. Silakan sambil mungkin jalan, kalau misalnya ada pertanyaan itu silakan. Suara saya masih terdengar ya?
seperti ini nggak beda dengan Windows 11. Di sini